Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hairunisa dengan NIM 2023 101110311 238. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan terkait asas lex specialis derogat legi generali dalam hukum acara pidana di Indonesia. Nah, pembahasan ini penting karena dalam praktik penegakan hukum pidana sering terjadi satu peristiwa hukum yang dapat diatur oleh lebih dari satu ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik norma, yaitu situasi ketika terdapat beberapa aturan memiliki cakupan atau tingkat kekhususan yang berbeda. Tanpa adanya pedoman yang jelas, konflik norma ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, asas lex specialis derogat legi generali ini menjadi sangat penting sebagai dasar dalam menentukan aturan mana sih yang harus didahulukan. Selain itu, dengan diberlakukannya KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini muncul dinamika baru dalam hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sehingga perlu dikaji apakah asas ini tetap konsisten dalam sistem hukum pidana nasional. Selanjutnya, saya lanjut terkait pengertian. Asas lex specialis derogat legi generali ini merupakan asas preferensi dalam ilmu hukum yang mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus ini mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam mengatur suatu peristiwa hukum yang sama, serta berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan prioritas penerapan hukum guna menyelesaikan konflik norma dan menjaga kepastian hukum dalam sistem hukum pidana. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan aturan yang secara khusus mengatur peristiwa tersebut, meskipun terdapat aturan umum yang juga dapat mencakupnya. Nah, asas lex specialis derogat legi generali ini merupakan istilah dalam bahasa Latin yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus ini mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam konteks hukum pidana, asas ini digunakan ketika terdapat dua atau lebih aturan yang mengatur perbuatan yang sama, namun memiliki tingkat kekhususan yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, aturan yang bersifat khususlah yang harus diutamakan. Asas ini termasuk dalam asas preferensi, yaitu asas yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang harus didahulukan dalam hal terjadi konflik norma. Nah, dengan demikian, asas ini memiliki fungsi penting dalam menjaga kepastian hukum, menghindari tumpang tindih pengaturan, serta memberikan arah yang jelas dalam menegakkan hukum pidana. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait sifat, prinsip, dan pendapat Prof. Bagirmanan. Asas lex specialis ini memiliki sifat logis dan sistematis serta dapat dalam penerapannya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Prof. Bagirmanan bahwa aturan umum ini tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus. Aturan khusus harus sederajat dan harus berada dalam lingkungan hukum yang sama. Dalam doktrin hukum pidana, asas ini memiliki dua sifat utama, yaitu sifat logis dan juga sifat sistematis atau yuridis. Nah, sifat logis ini menunjukkan bahwa suatu ketentuan pidana dapat dikatakan sebagai ketentuan khusus apabila mengandung unsur-unsur dari ketentuan umum. Nah, ditambah dengan unsur lain yang menjadikannya lebih spesifik. Hal ini dikenal sebagai logis spesialis. Sementara itu, sifat sistematis atau yuridis ini menunjukkan bahwa suatu aturan dapat dianggap khusus karena ditempatkan dalam sistem hukum untuk mengatur hal tertentu secara lebih rinci. Menurut Profesor Bagirmanan, terdapat 3 prinsip penting dalam penerapan asas ini. Pertama, ketentuan dalam aturan umum ini tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam aturan khusus. Artinya, hukum umum ini tidak sepenuhnya dihapus, tetapi tetap berfungsi sebagai pelengkap. Nah, kedua,
Ketentuan yang bersifat khusus ini harus sederajat dengan ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, sama-sama berbentuk undang-undang. Nah, selanjutnya yang ketiga ini, ketentuan khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan umum. Nah, prinsip ini penting agar penerapan asas lex specialis ini tidak dilakukan secara keliru dan tetap sesuai dengan sistem hukum. Selanjutnya ini terdapat dasar normatif dalam KUHP. Asas lex specialis derogat legi generali ini memiliki dasar normatif dalam KUHP sebagaimana tercermin dalam pasal 187 KUHP dan pasal 125 ayat 2 KUHP yang menegaskan keberlakuan aturan khusus terhadap aturan umum. Pasal 187 KUHP menyatakan ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 5 buku ke-1 berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Nah, pasal 125 ayat 2 KUHP, suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, secara normatif ini asas lex specialis memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHP. Pasal 187 KUHP menunjukkan bahwa ketentuan umum tetap berlaku bagi perbuatan yang diatur dalam undang-undang lain, kecuali ditentukan lain. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana di luar KUHP ini diakui keberadaannya. Selanjutnya, pasal 125 ayat 2 KUHP ini secara tegas menyatakan bahwa jika suatu perbuatan diatur dalam aturan umum dan aturan khusus, maka yang diterapkan adalah aturan khusus. Dengan demikian, asas lex specialis ini memiliki legitimasi dalam hukum positif dan bukan hanya sekedar konsep teoritis. Selanjutnya, hubungan KUHP dan hukum pidana khusus serta pendapat para ahli. KUHP sebagai lex generalis berfungsi sebagai hukum pidana umum, sedangkan Undang-Undang Pidana Khusus sebagai lex specialis ini mengatur tindak pidana tertentu secara lebih spesifik. Menurut Andi Hamzah, asas lex specialis merupakan instrumen penting dalam menyelesaikan konflik norma dalam hukum pidana. Sedangkan menurut Edi Yarech, asas ini berfungsi menjaga konsistensi dan sistematika hukum pidana. Nah, KUHP ini merupakan hukum pidana umum yang menjadi dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Nah, sementara itu, Undang-Undang Pidana Khusus ini mengatur tindak pidana tertentu secara lebih rinci. Menurut pendapat para ahli yang tadi saya sebutkan, hubungan antara KUHP dan hukum pidana khusus ini adalah hubungan yang saling melengkapi. Selanjutnya, KUHP nasional ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap diposisikan sebagai lex generalis yang tidak meniadakan keberlakuan Undang-Undang Pidana Khusus, sehingga asas lex specialis tetap konsisten dan relevan. Menurut Barda Nawawi Arif, KUHP ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang melengkapi hukum pidana khusus. Nah, KUHP nasional ini merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menggantikan KUHP lama sebagai produk kolonial. Namun demikian, meskipun KUHP nasional bersifat komprehensif, KUHP tetap diposisikan sebagai lex generalis. Nah, ini menurut Barda Nawawi Arif, KUHP ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang melengkapi hukum pidana khusus. Nah, di sisi lain terdapat pendapat ahli lain yaitu ada Romli Atamasamnita. Ini menurut Romli Atamasamnita ini terdapat potensi bahwa pengaturan tindak pidana khusus ini dalam KUHP nasional dapat menimbulkan persoalan terhadap penerapan asas lex specialis. Namun, secara normatif,
KUHP nasional ini tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang Pidana Khusus, sehingga asas lex specialis ini tetap berlaku. Selanjutnya ini ada penerapan kasus dalam praktik. Nah, ini saya menyajikan 3 kasus, yaitu ada tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan juga tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam praktik hukum pidana ini berimplikasi langsung pada penentuan norma hukum yang digunakan dalam suatu perkara, khususnya ketika suatu perbuatan diatur dalam KUHP sebagai lex generalis dan juga dalam Undang-Undang Pidana Khusus sebagai lex specialis, sehingga dalam kondisi tersebut inilah yang harus diterapkan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pidana Khusus, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 125 ayat 2 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, ini secara tegas menyatakan bahwa jika suatu perbuatan diatur dalam aturan umum dan aturan khusus, maka yang diterapkan adalah aturan khusus. Lanjut lagi ke contoh penerapan kasus dalam praktik. Ini contoh penerapannya itu yang pertama saya ada tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri yang merugikan keuangan negara pada dasarnya dapat dikaitkan dengan ketentuan umum KUHP. Namun, karena telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai lex specialis. Selanjutnya yaitu ada tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika ini merupakan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam KUHP. Tetapi karena telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka berlaku sebagai lex specialis. Selanjutnya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tindak pidana perdagangan orang ini perbuatan eksploitasi manusia yang dapat dikaitkan dengan ketentuan umum KUHP. Namun, karena telah diatur khusus dalam Undang-Undang TPPO, maka ketentuan tersebut yang harus diutamakan. Nah, penerapan asas lex specialis derogat legi generali ini secara konsisten berimplikasi pada terciptanya kepastian hukum dan efektivitas menegakkan hukum pidana. Namun, pasca pemberlakuan KUHP nasional terdapat dinamika penafsiran yang menuntut harmonisasi norma agar asas ini itu tetap berfungsi secara optimal. Nah, penerapan asas lex specialis ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam menegakkan hukum pidana. Jika asas ini diterapkan secara konsisten, maka konflik norma ini dapat diselesaikan secara tepat, sehingga terciptanya kepastian hukum dan juga terciptanya keadilan. Namun, apabila penerapannya ini tidak konsisten, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan putusan dalam kasus yang serupa. Nah, pasca pemberlakuan KUHP nasional ini, terdapat dinamika dalam penerapan asas ini, terutama dalam hal penafsiran hubungan antara KUHP dan juga Undang-Undang Pidana Khusus. Nah, oleh karena itu diperlukannya penafsiran yang sistematis dan harmonisasi norma ini juga penting agar asas lex specialis ini tetap dapat berfungsi secara optimal dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia.
Nah, sebagai kesimpulan, asas lex specialis derogat legi generali ini tetap memiliki kedudukan yang penting dan juga konsisten dalam sistem hukum pidana nasional. Nah, yang terakhir ini saya cantumkan daftar referensi atas penjelasan yang sudah saya susun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.